Halo semuanya. Di video kali ini kita punya sesuatu yang spesial buat kalian. Kami akan mengajak kalian untuk mengikuti sebuah talk show yang penuh dengan informasi menarik dan wawasan baru. Kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Mas Bayu yang punya pengalaman dan keahlian di bidang bisnis retail. Kami akan mengupas tuntas topik yang lagi hangat, yaitu strategi jitu yang dilakukan oleh Mas Bayu sebagai owner Rizky Fotokopi dalam menghadapi permasalahan pasar saat ini, yang pastinya bakal memberi kalian perspektif yang berbeda dan tips-tips yang berguna untuk menjalankan sebuah bisnis. Dalam era digital yang semakin mengglobal, penggunaan teknologi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita belajar, bekerja, dan juga berkomunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, terjadi pergeseran paradigma dalam penggunaan alat tulis kantor atau ATK di kalangan masyarakat. Dulu mengunjungi toko ATK seperti pensil, buku, pena, dan lain sebagainya termasuk menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang. Namun saat ini banyak orang cenderung untuk beralih ke solusi digital dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka, seperti dalam hal mencatat dan lain sebagainya. Pergeseran ini tidak hanya mengubah cara kita belajar dan bekerja, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap industri alat tulis kantor dan budaya organisasinya. Ditambah dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, begitu banyak perubahan yang berdampak pada kegiatan perekonomian. Tentunya para pedagang pun saat itu juga mengalami kesulitan untuk melaksanakan kegiatan di sektor perekonomian. Untuk bangkit dari kesulitan itu dibutuhkan strategi dan inovasi baru yang harus dikembangkan. Di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Gembongan, terdapat usaha kecil mikro menengah atau UMKM milik Mas Bayu, yaitu berupa ATK dan fotokopian. Bisnis Mas Bayu itu bernama Rizky Fotokopi. Usaha ini berdiri sejak tahun 2015 dan terhitung telah berjalan selama kurang lebih 9 tahun hingga saat ini. Usaha milik Mas Bayu mampu bertahan dan berkembang, pastinya banyak dong lika-liku yang dirasakan oleh Mas Bayu dari awal membuka usaha hingga saat ini. Nah, mari kita saksikan dan kita belajar mengenai apa saja sih syarat jitu atau langkah jitu yang dilakukan oleh Mas Bayu untuk mempertahankan bisnisnya tersebut. Baik, sebelum kita memulai pembicaraan ini, saya Fitri Eka Fayuni dan rekan saya Octavian Eka Putra sebagai host pada talk show kali ini akan meminta Mas Bayu untuk memperkenalkan diri secara singkat. Mas Bayu dapat menceritakan sedikit tentang latar belakang dan peran Mas Bayu dalam menjalankan UMKM Toko Rizky Fotokopi. Apakah Mas Bayu dapat berbagi beberapa wawasan awal mengenai bagaimana segala dimulai dan apa yang mendorong Mas Bayu untuk membangun usaha ini? Ya, siap. Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya, Mas. Ya. Bagaimana perjalanan Mas Bayu dalam memulai dan mengembangkan usaha ini? Ya, jadi usaha ini ya berjalan itu sekitar berapa? Dari 2015 sampai 2024, berarti sekitar hampir 9 tahun ya. Iya. Hampir 9 tahun. Jadi dulu ketika saya berada di Mojokerto ya, jadi saya ini berasal dari Jombang sebenarnya. 2013, kemudian 2015 saya mendirikan Rizky Fotokopi ini. Tantangan lika-liku jelas ada, tapi dengan tekad yang kuat, saya sampai sekarang masih bisa jalan ya. Gitu. Apa sih yang menjadi motivasi utama Mas Bayu untuk terlibat dalam dunia kewirausahaan ini? Iya, motivasi saya sebenarnya memang dari awal ya, dari kecil background keluarga saya yang ada di Jombang ya, itu adalah wirausahawan. Jadi orang tua saya itu semuanya dagang ya, jadi ayah ibu saya dagang, saya dari kecil juga ikut dagang juga. Jadi setelah saya keluar dari rumah ayah dan ibu saya, jadi saya itu mengembangkan dagang, tapi di luar dagang di Jombang ya. Jadi saya memutuskan untuk membuat fotokopi dan alat tulis itu sampai sekarang. Ya. Apa yang membuat Mas Bayu itu memutuskan untuk memilih usaha ini, usaha fotokopi Iya. ATK ini daripada usaha lain? Iya. Jadi
pada tahun 2013 ketika saya baru saja di Mojokerto ya, berawal dari kerisauan ya. Jadi saya kalau misalnya mau fotokopi itu jauh. Nah, jadi saya harus kurang lebih 3 km dari sini ya. Jadi karena saya backgroundnya juga di pendidikan ya, jadi saya ini adalah seorang guru seperti itu. Jadi kebutuhan untuk fotokopi juga banyak, soal-soal, materi dan sebagainya. Itu di sekitar sini itu tidak ada ya. Jadi itu yang melatar belakangi saya untuk membuat wirausaha fotokopi ini gitu. Oh iya, jadi agar untuk membantu masyarakat sekitar juga supaya nggak kejauhan kalau menjangkau toko ATK gitu ya Pak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan jadi itu adalah, kalau saya lihat ya, itu adalah peluang juga untuk saya bisa mengembangkan ini ya. Dan barang dan jasa apa yang Mas Bayu tawarkan pada konsumen? Soalnya tadi saya lihat tidak hanya cuma ATK gitu aja Pak. Iya, jadi yang pertama ya, pertama di toko saya itu etalasenya cuma satu sebenarnya ya. Ketika itu hanya alat tulis saja seperti pensil, kemudian penggaris, kebutuhan dasar dari siswa. Kemudian saya kembangkan, saya membeli alat mesin fotokopi ya. Mesin fotokopi juga alatnya juga, alat pemotong kertasnya itu, karena banyak yang tanya juga ketika ada dari rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Gembongan sini itu tanya, kok nggak dilengkapi dengan yang lain. Akhirnya saya kepikiran untuk menambah alat fotokopi dan alat-alat yang lainnya ya begitu. Adakah barang yang kurang diminati oleh konsumen Mas? Jika barang tersebut telah lama tidak terjual, dan bagaimana strategi atau cara Mas Bayu untuk mengatasi hal tersebut? Iya, di toko saya itu jelas ada ya. Mungkin di toko yang lain mengalami hal yang sama ya. Jadi awalnya di toko saya itu hanya alat tulis ya. Jadi saya kembangkan juga ya, karena kebutuhan orang-orang sini juga banyak. Akhirnya ada di toko saya itu saya jual yang namanya sandal, kemudian gerabah ya, terus kemudian ada plastik ya. Kalau selama kurun waktu 1 sampai 2 tahun itu barang yang kurang diminati itu kalau di toko saya itu di plastiknya ya. Kenapa di plastiknya? Kalau saya analisa ya, itu mungkin di Gembongan sini ya itu dekat dengan pasar. Jadi orang-orang itu mungkin itu lebih percaya beli di pasar, mungkin karena dari segi harganya atau banyaknya barangnya itu ya. Karena kan di toko saya kan hanya sebagai pelengkap ya, karena di toko saya itu pada dasarnya itu menjual alat-alat tulis ya, kemudian kebutuhan cetak seperti fotokopi dan printing begitu. Jadi untuk konsumen itu lebih berpikiran memilih ke pasar karena lebih bervariatif seperti itu Pak pilihannya. Iya, jadi barang yang lakunya lama itu adalah plastiknya, dari plastik dan sedikit gerabah itu yang kurang ya, kurang diminati. Ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Dan juga kita kembali ke tahun 2020 ya Mas ya. Itu kan kemarin terdapat pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak besar bagi banyak bisnis termasuk toko retail. Nah, apa saja perubahan yang Mas Bayu alami selama pandemi dan bagaimana Anda beradaptasi dengan situasi tersebut? Mungkin bisa sedikit sharing untuk pembelajaran bagi kita semua, Mas. Iya, jadi memang kita semuanya merasakan ya. Jadi di semua bisnis retail itu pasti semuanya itu mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Jadi pada tahun 2020 ya, sampai kurun waktu kurang lebih 2 tahun ya, jadi sampai 2022 ya, itu sangat ngos-ngosan lah kita ya. Jadi ngos-ngosan. Jadi untuk promosi juga
teman-teman atau orang-orang yang mau datang ke toko itu juga ragu seperti itu ya. Tapi saya juga tidak patah semangat ya, karena wirausahawan itu harus pandai untuk istilahnya mencetuskan ide-ide baru sehingga di usahanya itu bisa berkembang ya. Jadi langkah saya tahun itu ya, saya promosi. Yang saya giatkan itu promosi. Saya jemput bola ya. Jadi misalnya pada waktu itu anak-anak SD, kemudian anak-anak SMP, anak-anak SMK itu kan banyak tugas ya, banyak tugas. Akhirnya saya berpikiran jemput bola. Bagaimana itu? Jadi ketika anak-anak itu dapat tugas dari bapak ibu gurunya, itu saya membuat semacam pamflet yang saya sebarkan di grup-grup WA. Ya, jadi anak-anak kemudian tahu, oh ternyata di Rizky Fotokopi itu bisa membantu saya ya, untuk istilahnya membantu tugas-tugas saya. Jadi itu yang membuat toko saya itu tidak mati ya, tidak istilahnya penghasilannya itu masih bisa begitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan yang Mas Bayu hadapi dalam mengelola biaya operasional, misalnya tenaga kerja, dan untuk memastikan bahwa harga jual tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas layanan? Iya. Jadi tantangan saya di biaya operasional ya. Kebetulan di toko saya itu saya kelola sama istri saya ya. Jadi untuk biaya karyawan itu istilahnya nol. Jadi tidak ada. Tapi untuk ke arah perkembangan toko saya itu biasanya saya jadi misalnya di satu hari itu misalnya rata-rata dapat misalnya 400-500 ya, sampai 600 ribu. Jadi setiap harinya itu saya harus istilahnya menabung kalau misalnya kami katakan 50 sampai 100 ribu. Nah, yang sisanya itu saya belikan lagi ya, misalnya alat tulis, kemudian untuk perawatan mesin fotokopi ya, terus istilahnya menambah alat di cetaknya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa rencana Mas Bayu ke depan untuk mengembangkan toko yang menjual produk campuran seperti ATK, plastik, dan sandal? Apakah Mas Bayu melihat peluang untuk menambah produk baru atau memperkenalkan layanan yang bisa mendongkrak penjualan Mas Bayu? Iya, rencana saya tetap ya, jadi promosi itu adalah nomor satu ya. Jadi setiap hari itu saya promosi, biar orang itu semakin tahu produk yang saya jual. Untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi tentang produk apa yang ingin saya jual lagi, sebenarnya impian saya dari tahun 2015 itu adalah di printingnya ya. Jadi kebutuhan jasa untuk printing itu sangat, kalau mungkin 5 atau sampai 10 tahun depan itu masih ada ya. Jadi sebenarnya saya pinginnya itu menambah alat-alat untuk printing, misalnya print A3, terus kemudian mesin cutting, stiker itu ya. Terus kemudian kalau saya punya rezeki ya, itu saya akan istilahnya menambah di alat percetakan banner ya. Jadi itu yang selama ini masih saya pikirkan seperti itu. Baik, di tahun 2024 ini kan perkembangan digital semakin cepat Mas ya. Iya. Apakah ada inovasi Mas Bayu terhadap perkembangan digital ini dalam, kan rencana Mas Bayu kan tadi membuka usaha printing, misalnya itu bagaimana Mas Bayu bisa menciptakan inovasi lebih baru di perkembangan digital ini? Iya, memang era digital itu harus kita ikuti Mas ya. Jadi kalau saya menganalisa ya, di digital printing itu masih bisa bertahan. Artinya adalah saya harus istilahnya punya ide-ide baru. Sekarang undangan itu bisa digital ya kan. Jadi saya
bisa mempelajari, yang mempromosikan. Saya jual undangan secara digital. Terus kemudian saya yakin ya, ketika orang nikahan misalnya ya, itu pasti butuh cetak fotonya ya. Nah, jadi itu sisi yang saya istilahnya saya gambar, sehingga saya memprediksi 5-10 tahun yang akan datang digital printing itu akan tetap bisa jalan gitu. Baik, ini sedikit keluar dari yang promosi tadi, sekarang masuk ke keuangan, Mas. Iya. Untuk pengelolaan keuangan tentu kan menjadi salah satu aspek penting dalam usaha toko retail. Iya. Nah, bagaimana Mas Bayu mengatur modal dan aliran kas agar bisnis ini tetap sehat dan terus berkembang? Iya. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya setiap hari itu dari dari kotornya, dari kotornya itu misalnya rata-rata kita dapat penghasilan 500-600 itu kita sisihkan lah istilahnya 50.000 ya, 50.000 untuk kita ya. Kemudian sisanya itu kita berikan alat-alat lagi ya. Nah, untuk memang ini kalau bisa saya sharing, untuk keuntungan setiap setiap barang yang saya jual itu biasanya rata-rata itu antara 10-30% dari harga beli saya ya. Jadi saya lihat misalnya ini misalnya pensil itu lakunya cepat, saya tidak mengambil 30%-nya, tapi saya mengambil di 10%-nya untuk barang-barang yang istilahnya lama ya, seperti misalnya tahunan, seperti misalnya styrofoam itu biasanya digunakan untuk mendekorasi di di kelas ya, itu biasanya itu setahun sekali. Nah, itu baru saya upkan, jadi 30% dari harga beli saya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bayu atas jawabannya. Selanjutnya, apa saja tips atau saran singkat yang bisa Mas Bayu berikan agar para bisnis pemula bisa bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif ini? Iya. Tips dari saya ya, jadilah wirausahawan yang pantang menyerah ya. Harus selalu banyak ide, mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau misalnya memang di perjalanan di wirausaha itu pasti ada, tapi kita tidak boleh menyerah. Bahkan kalau bisa kita itu harus mencari ya, kita selalu berevaluasi ya, dari hari ke hari ya, kurangnya itu dari mana ya. Kok sepi ya, berarti harus promosinya harus lebih digencarkan. Dan terakhir ada pesan dari ibu saya, bahwasanya ketika kita usahanya lagi laris-larisnya, jangan lupa sedekah ya. Jadi sedekah itu menurut ibu saya adalah nomor 1, karena itu akan menjaga istilahnya orang-orang yang ada yang mau datang ke kita, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mas Bayu yang telah berbagi pengalaman dan wawasan yang sangat berharga untuk kita semua melalui talk show kali ini, yang bisa memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang di dunia toko retail, khususnya retail campuran seperti ATK, plastik dan juga sandal. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.